Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip, selamat datang di podcast Visip edisi Ramadan. Nah, di podcast ini kita bakal ngebahas soal banyak hal, terutama fenomena-fenomena sosial yang terjadi akhir-akhir ini dan yang paling hot gitu. Dan podcast ini juga bertujuan untuk menambah wawasan kita semua, baik akademisi, baik mahasiswa ataupun dosen. Dan kita bakal ngebahas topik yang paling seru nih, yang bakal kita bahas di podcast edisi ini. Saya Pasca Muhammad dan sebelah saya ada Rasdika yang bakal ngebahas soal apa, Bu? Soal mudik ya. Jadi di episode yang ke-8 ini, Pak Pasca, kita akan membahas sesuatu yang sangat melekat di masyarakat Islam Indonesia, khususnya pada momentum-momentum Ramadan dan juga Idul Fitri. Yes, benar banget. Jadi kita akan membahas mudik ya bersama dengan siapa nih Pak Pasca? Kita udah kedatangan nih salah satu wakil dekan 3 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Boleh diperkenalkan dan boleh kasih aplaus dulu, Bu. Yaitu Pak Dulkia. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Pasko, Bu Rasdika. Seru banget ya kalau momen Ramadan ini tuh jadi satu momen-momen yang ditunggu-tunggu, terutama apalagi buat kita semua yang jauh dari rumah, dari kampung nih, apalagi saya harus ke Garut, kadang ke Tasik, Pak, untuk ngelakuin mudik. Kalau Pak Dulkia kemana nih mudik nih Pak? Wah, saya cukup jauh juga nih. Ke Majalengka. Majalengka ya, jauh sekali ya. Jauh banget. Tapi kalau sekarang udah ada tol, nggak jauh ya, Pak ya? Oh iya, sekarang udah alhamdulillah relatif lebih cepat. Oke, seru banget nih memang. Jadi kadang mudik itu jadi satu momentum yang paling berharga ya, Bu ya. Gimana, Bu? Kalau mudik itu kan sebenarnya fenomena yang setiap tahun ya Pak, rutin dilakukan sama masyarakat Indonesia nih. Nah, menurut Bapak ya, menurut perspektif sosiologi deh, sebenarnya bagaimana sih kita bisa memahami fenomena mudik ini tuh seperti apa, Pak? Ya, kalau tadi sifatnya tahunan, berarti mudik ini merupakan migrasi musiman yang dilakukan oleh personal ataupun kelompok dari kota ke desa. Karena secara genealoginya atau secara awalnya itu dilakukan oleh orang-orang desa yang pergi ke kota, lalu kemudian ketika momentum-momentum tertentu, khususnya masa Lebaran, itu mereka mudik atau pulang kampung. Pulang kampung gitu ya Pak. Jadi kalau mudik itu ibaratnya kayak pulang kampung, cuman hanya terjadi di momentum Lebaran aja ya Pak ya? Ada spesifikasi sih. Kalau secara historisnya, memang tergantung kita tariknya dari mana. Yes, benar. Kalau jauh banget, itu pada zaman dulu juga di masyarakat agraris itu punya kebiasaan. Jadi kalau dulu petani-petani, masyarakat yang kemudian kerja di kerajaan-kerajaan, kemudian ketika waktu Lebaran ataupun bukan dulu misalkan sebelum Islam juga pernah dilakukan. Oh, udah terjadi. Ketika ya? masa-masa tertentu dia pulang, kemudian berziarah, kemudian juga membersihkan makam leluhur dan seterusnya. Tetapi itu belum menjadi sebuah fenomena sosial. Justru fenomena sosial mudik itu terjadi ketika era 1970-an, di mana sudah terjadi proses urbanisasi yang luar biasa saat itu. Karena Jakarta menjadi primate city, jadi Jakarta menjadi kota utama yang dibangun secara luar biasa, yang itu kemudian menyedot masyarakat di seluruh wilayah Indonesia ini untuk datang ke Jakarta. Jakarta menjadi tumpuan utama. Setelah itu kemudian pada waktu tertentu, khususnya di masa Lebaran, mereka itu pulang kampung, pulang ke daerah asalnya masing-masing. Untuk apa? Ya untuk tujuan-tujuan silaturahim, untuk tujuan ketemu dengan keluarga, kemudian juga ketemu dengan saudara, sanak famili dan seterusnya. Awalnya kira-kira seperti itu. Jadi ini juga sama kayak urbanisasi ya. Jadi perpindahan dari kota ke dari desa ke kota, dan kita bisa garis bawahi sebenarnya yang terjadinya perpindahan itu sebenarnya ada faktor ekonominya juga, di mana tidak meratanya ekonomi antara desa dan kota yang kita tahu tadi dibahas tuh di tahun 70-an ketika besar-besaran pembangunan dan akhirnya Jakarta jadi kota sentral yang itu menarik perhatian banyak pihak, masyarakat dari daerah-daerah pesisir, daerah-daerah yang notabene-nya secara ekonomi tidak maju kemudian mencari mata pencarian di Jakarta. Ya memang ini kan sifatnya push pull ya. Oke. Dari desa, karena desa itu kan ada
ada masa-masa tertentu, apakah masa panen atau apa, mereka tuh nganggur ya. Di wilayah-wilayah di daerah agriculture itu ada masa-masa ini. Mereka datang ke kota. Dan kota yang paling banyak didatangin itu tentu Jakarta. Karena Jakarta menjanjikan hampir semuanya. Pertama dari aspek pendidikannya. Bagi orang-orang yang ingin mengenyam pendidikan, mereka lari ke Jakarta karena di Jakarta tersedia lembaga pendidikan yang cukup menjanjikan. Kemudian dari aspek ekonomi, Jakarta juga memberikan sebuah harapan. Kemudian dari aspek berbagai-bagainya itu lengkap lah seperti itu. Jadi ada daya dorong dari desa. Tetapi di kota juga karena serba ada, serba tersedia, itu menjadi daya tarik. Jadi kolaborasi antara daya tarik dan daya dorong ini itu menjadikan Jakarta menjadi satu-satunya tempat tujuan masyarakat di wilayah Indonesia ini yang kemudian ketika waktu-waktu tertentu mereka akan balik ke kampung asalnya atau daerah asalnya. Yang kemudian pada saat itu disebutlah dengan istilah mudik. Kalau orang Jawa kan mulih dilik lah, mulih dikit ya. Gitu. Mulih dikit. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kebanyakan kan memang dari orang-orang Jawa nih kebanyakan yang ininya. Pak, kalau berbicara tadi tentang mudik ya, sebenarnya kayak mudik ini tuh sebagai simbol kesuksesan ya. Ketika seorang yang berasal dari kampung halaman, terus mereka ke kota, balik lagi ke kampung halaman, tentu biasanya membawa cerita-cerita sukses gitu ya Pak, terus simbol-simbol kesuksesan. Sampai nyewa Pajero ya Bu? Nah, ada beritanya tuh ada yang nyewa Pajero ya, buat biar terlihat, oh saya sudah sukses nih. Bahkan ada yang nggak mau balik ke kampung halaman kalau misalkan belum punya sukses, apapun, bener. atau karena nggak kelihatan suksesnya gitu ya. Nah, menurut Bapak tuh gimana tuh Pak? Malah kelihatan jomplang kah gitu ya, menandakan bahwa masyarakat desa atau kondisi desa itu kurang berkembang gitu Pak. Menurut Bapak seperti apa? Ya memang fenomena flexing ya, kalau itu kan memamerkan perilaku, memamerkan kekayaan, memamerkan keberhasilan, kesuksesan dan seterusnya ya. Itu kan flexing lah seperti itu. Memang tidak dipungkiri ada dan itu juga menggejala. Tetapi secara umum memang ada plus minusnya orang mudik itu. Ada positifnya. Positifnya tentu saja kan ini bagian dari silaturahim, membangun kohesivitas sosial, solidaritas dalam proses sosial semacam ini tuh ada banyak sekali hal-hal yang melekat di dalamnya. Yang tetapi di sisi lain juga ada sisi negatifnya tadi soal flexing, kemudian memaksakan diri untuk pulang. Memang betul di beberapa wilayah orang sukses itu adalah ketika dia pulang kampung menunjukkan kesuksesannya. Bahkan di beberapa daerah, contoh misalkan di daerah Sumatera itu ada daerah yang kemudian kalau pulang tidak membawa kesuksesan seperti itu tidak akan dianggap, atau tidak akan dianggap gitu ya. Jadi mereka itu justru dengan tekanan seperti itu atau dengan tuntutan dari masyarakatnya seperti itu akan berupaya untuk menunjukkan bahwa kita ketika mudik itu harus menunjukkan kesuksesannya. Pada zaman dulu memang agak sulit karena belum ada sewa mobil gitu kan ya. Sekarang itu semuanya bisa menunjukkan kesuksesannya. Sehingga ini menjadi sebuah seolah-olah. Jadi orang yang mudik itu seolah-olah sudah sukses. Semuanya, tetapi memang tidak menunjukkan seperti itu. Jadi tidak semuanya menunjukkan bahwa mereka mudik itu flexing. Tetapi mereka lebih ke tujuan-tujuan positifnya tadi. Karena mereka masih silaturahim, karena mereka masih punya orang tua atau masih punya sanak famili. Kemudian juga tidak lupa dengan identitas sosial dia berasal dari mananya, yang itu tidak tercerabut dari akal tradisinya juga. Mereka itu orang kalaupun sudah meninggal mereka akan ziarah dan seterusnya. Jadi sisi-sisi positif ini juga masih ada, masih utuh, dan kerap kali itu juga tidak bisa menggantikan transformasi digital yang saat ini bisa mudik secara virtual. Betul. Saya kira agak berbeda ya. Jadi betul, Pak. Transformasi digital atau transformasi ICT yang saat ini sudah berkembang luas juga tidak mampu secara total menggantikan fungsi atau makna dari mudik secara fisik itu sendiri. Berarti maknanya ini ya lebih dalam daripada hanya pulang ke halaman. Ada silaturahmi ya. Terus ada tadi spiritualitas gitu ya, hubungan dengan keluarga, budaya mungkin. Jadi sebenarnya lebih dalam ya Pak ya? Lebih dalam lagi. Artinya bahwa mudik ini kalau lihat secara spiritual misalnya, itu kan kalau masih orang tua, maka dia harus menghormati orang tua. Birrul walidain itu
salah satunya adalah dia harus patuh, nurut. Ketika orang tuanya meminta untuk ketemu karena rindu seperti itu, maka harus pulang, kan begitu kira-kira. Dan bahkan patut dipertanyakan kalau tidak merasa memiliki keluarga di kampung, kan gitu ya. Artinya masih orang tua tapi tidak pulang, itu kan masih dipertanyakan ya. Bentuk kasih sayangnya di mana? Kira-kira seperti itu. Bahkan ada rasa bersalah tuh kalau tidak mudik, kan gitu ya kira-kira. Akan dirindukan oleh banyak orang, termasuk oleh keluarga besarnya seperti itu. Jadi memang nggak bisa ya, kayak virtual Zoom, kayak kita kan sering nih ketemu, saya dengan keluarga tuh kadang ketemu di Zoom gitu, memang esensinya nggak dapat gitu. Ada makna-makna yang nggak nyampe gitu gak ya. nyampe, bahwa kalau mudik virtual tuh hanya ketemu lewat WhatsApp group, terus video call atau virtual conference sama keluarga, itu tuh ada makna yang hilang, dan itu memang kerasa, Pak. Ya memang chemistry yang hilang. Yes. Salah satunya chemistry. Contoh, ketika kita misalnya secara fisik kita mudik, itu terbangun sebuah empati. Empati ini kan ada kepeduliannya, ada responsibility-nya, ada sense of belonging terhadap keluarga, terhadap masyarakat, kampung. Dan di sana juga dia akan membawa apa yang dia dapat dari kota, kan begitu kira-kira. Tetapi kalau hanya virtual semacam itu saja, itu hanya cukup untuk bisa merepresentasikan dari kebutuhan temporal atau kebutuhan instan. Kangen cukup Zoom, tetapi secara lebih dalam lagi itu tidak bisa direpresentasikan lewat Zoom meeting atau Zoom ataupun video call dan lain sebagainya. Jadi saya kira meskipun transformasi secara ICT ini cukup masif, tetapi secara mendalam, secara total itu tidak bisa menggantikan atau menggeser nilai-nilai luhur yang sudah terbangun selama ini. Berarti banyak ya Pak perantau yang udah sukses, mereka kembali ke kampungnya pengen membangun kampung nih Kak, membangun desanya gitu. Kira-kira. Nah itu penting sekali tuh, bagus ya, itu bagian dari pemberdayaan ya. Jadi saya kira bahwa mudik bagian dari pemberdayaan masyarakat ini juga penting. Memberdayakan dari aspek apanya? Bisa ekonominya, bisa sosial, bisa budaya, bisa pendidikan, dan sebagainya lah kira-kira seperti itu. Meskipun dalam konteks misalnya hanya 1 minggu atau misalkan 10 hari, ya saya kira itu juga dampaknya luar biasa. Minimal membangun, memberikan sebuah inspirasi, memberikan sebuah kesadaran, memberikan sebuah kesan, impresi kepada masyarakat bahwa ternyata orang sukses itu memang harus dicapai dengan prosesnya. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti ada terjadi transaksi harapan ya. Jadi dari kota datang ke kampung, cerita sukses, dan ya tentu aja banyak yang terinspirasi kan Pak. Tapi di sisi lain juga itu kan ngasih side effect. Jadi ada yang tadi kita sebut di awal bahwa terjadinya urbanisasi jangka pendek, di mana warga masyarakat yang secara status ekonominya tidak berhasil di desa mencoba mencari peruntungan pada akhirnya ke kota. Dan apa sih dampak jangka panjang, dan ini kan plus minus ya. Terjadi transmigrasi atau terjadi urbanisasi dari daerah-daerah terpencil ke kota besar, yang pada akhirnya bikin kota besarnya itu padat, dan ya kita tahu sendiri kan endingnya seperti apa ya, banjir, macet. Itu bagaimana Pak? Itu kan efek dari mudik juga ya? Ya, jadi efek dari mudik ini kan bisa ke kota, bisa juga ke desa, kan gitu ya kira-kira ya. Kalau efek mudik bagi desa seperti apa kira-kira? Ya saya kira dengan banyaknya orang mudik, bayangkan ya orang mudik sekarang itu cukup banyak sekali kan. Misalkan ada 100 berapa? Sekitar 193 juta ya. 193 juta. Itu berapa persen dari totalitas penduduk kita? Hampir 70% ya. Yes. Kalau sekarang itu bukan hanya dari Jakarta. Jadi Indonesia itu kan sekarang dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung gitu ya. Atau dari kota-kota besar. Yang kemudian ke daerahnya masing-masing. Saya kira itu juga memberikan pemberdayaan bagi masyarakat di desa. Mereka itu bawa uang, kemudian membelanjakan ke toko-toko ada kecil transaksi di mereka. Ekonomi ya. Daya belinya jadi tinggi ya Daya di desa beli ya. mereka juga jadi lumayan meningkat seperti itu, dan uang yang dari kota disebarkan, didistribusikan. Bagi uang. Sehingga ini secara apa ya, ada distribusi pembangunan lah ya. Mereka juga merasakan, kemudian juga mereka
terdampak lah dari adanya orang kota yang ke desa ini, seperti itu. Tapi ya memang seru sih Pak, soal bagi-bagi uang nih. Kalau boleh tahu nih, Pak Dulkia kalau ngasih apa sih namanya tuh, angpau bukan angpau ya? Tanggungan. Itu berapa sih Pak kasih kisi-kisi kira-kira? Ya kita bisa tahu nih Pak. Itu tergantung dari kondisinya. Setiap tahun kan fluktuatif ya, tidak ini. Tapi semakin besar semakin cerita suksesnya dipercaya tuh Pak ya. Cerita suksesnya semakin dipercaya. Dan juga semakin besar semakin menunjukkan, tergantung niatnya ya. Kalau niatnya ikhlas, ingin membangun, gitu. Ya, ingin membahagiakan, bahasa kerennya tuh idkholul surur ya, membahagiakan masyarakat, itu juga luar biasa. Jadi saya kira ini juga memberikan dampak. Bayangkan ketika misalkan masih ada orang tua, kemudian tidak ada yang mudik anak-anaknya, mereka semuanya pada tinggal di kota-kota besar, menetap di situ. Apa yang bisa dibayangkan oleh Pak Pasko dan Bu Rastika? Iya sih. Gitu ya, kira-kira kebayang ya. Secara psikologis mereka sedikit terganggu lah seperti itu ya. Secara psikologis lah seperti itu. Oke, kalau tadi kan kita udah diskusi panjang nih soal perpindahan penduduk maupun kembali lagi. Nah, kalau ada satu dari aspek pemerintah nih Pak, sejauh mana sih pemerintah dapat memanfaatkan mudik sebagai momentum sebenarnya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kita tahu kan kadang kalau mau mudik tuh jalan dibagusin, betul. Aksesnya jadi lancar dan lain-lain. Itu apakah pemerintah bisa nggak sih memanfaatkan momentum mudik ini? Jadi tidak hanya sekedar mudik aja, tapi ada banyak hal di situ. Memang, jadi awalnya mudik ini kan sekedar kultural. Ya. Tapi setelah mudik ini menjadi sebuah fenomena sosial, ketika di tahun 70-an bahkan sampai sekarang lebih masif lagi, itu menjadi ada keterlibatan struktural. Struktural itu pemerintah. Ya. Pemerintah harus hadir dalam konteks bisa menjamin keamanan, ketertiban, kenyamanan masyarakatnya, termasuk dalam proses mudik ini. Dan kita tahu beberapa program pemerintah kemudian juga kerap kali itu disandarkan kepada untuk memberikan kenyamanan terhadap pemudik ini. Sebagai contoh, ada jalan yang kemudian belum di ini pas bagian mau lebaran itu harus benar. Udah bagus ya. Sebab apa? Kalau tidak dibangun jalannya itu banyak cercaan, banyak cemoohan atau banyak sekali bisa viral di TikTok ya, bisa viral itu gitu kan gitu ya. Makanya ini penting. Jadi ternyata itu bagian dari win-win solution ya. Pemerintah memberikan distribusi pembangunannya ke semua wilayah ketika masa-masa mau lebaran lah seperti itu. Ini juga sebuah fenomena kan. Artinya adalah dampaknya kepada pemerintah untuk bisa memberikan ketertiban, kenyamanan dan seterusnya. Jadi hadirnya pemerintah itu justru di situ salah satunya. Bahkan kita tahu kan dulu juga pernah ketika jalanan macet total dan kemudian tidak ada pengamanan dari pihak yang berwajib, maka apa yang terjadi? Bisa jadi kan top leadernya itu diturunkan. Pernah kejadian itu kan? Artinya apa? Artinya bahwa mudik ini bukan hanya aspek kultural, tetapi juga aspek struktural. Jadi kolaborasi antara kultural dan struktural ini menjadi bagian dari sintesa perpaduan yang mungkin bisa meratakan pembangunan kita. Jadi pembangunan kita akan semakin baik ketika keterlibatan kultural dan struktural ini juga ada. Kalau menurut Bapak, sebenarnya kita tuh udah cukup siap belum sih Pak untuk menghadapi lonjakan pemudik ya yang tiap tahunnya itu selalu meningkat gitu Pak? Kalau dilihat dari aspek persiapan pemerintah, kita memberikan kepercayaan terhadap pemerintah. Namun kita juga memiliki kepedulian sebagai warga masyarakat, perlu menjalin kerjasama, kepedulian, kebersamaan, toleransi, ya gitu ya, sehingga tidak menyerahkan seluruhnya proses ini kepada pemerintah, tetapi ada saling memberikan solusi satu sama lain. Misalnya, kalau misalnya di sebuah tempat pemerintah sudah mengatur, tetapi ada salah satu misalkan pengendara yang tidak patuh terhadap aturan pemerintah, maka kita juga bisa mengingatkan terhadap pengendara tersebut. Artinya kontrol juga diberikan oleh sosial. Ada sosial kontrol yang kuat yang memberikan solusi bagi kenyamanan, ketertiban jalan raya. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi banyak banget aspeknya, tidak hanya melulu soal silaturahmi ya, tapi dalam konteks pemerintahan ada kontrolnya. Misalnya ada perubahan kebijakan, misalnya jadi satu jalur tuh, yang saya ingat banget. Terus misalnya ada juga sensus di situ, di mana perpindahan mobil tuh. Iya, apalagi
kalau karena saya tinggal di Cileunyi nih Pak, jadi Cileunyi itu pasti ramai banget karena itu adalah ujung tol kalau kemarin-kemarin. Jadi reporter ngumpul di situ mempublikasikan dari mudik itu sendiri. Jadi dari simpulan dari yang kita sudah diskusikan nih Bu Asya nih, bahwa memang proses mudik ini adalah fenomena sosial yang khas Indonesia ya, atau mungkin khas Islam. Karena terjadi juga di Malaysia, terjadi juga di banyak ketika hari besar dan itu harus berkumpul dengan keluarga. Ya kalau dilihat secara makro sebetulnya di dunia juga sudah ada istilah. Tapi sebutannya bukan mudik Bukan ya. mudik ya. Kalau pulang ke kampung itu sudah biasa. Bukan hanya di kita. Kalau di Amerika juga kan ketika Thanksgiving itu kan ada Thanksgiving. kan gitu ya. Ada, Mereka ya. pulang kampung gitu ya. Gitu. Kemudian di Malaysia juga ada, di Cina juga ada, tetapi ketika ada perayaan-perayaan hari besar mereka Khusus, gitu. Nah, di kita juga berjalannya waktu itu yang modelnya ada spesialisasi ya seperti ini ketika lebaran gitu. Jadi sebetulnya sih di wilayah-wilayah Asia itu sudah biasa. Nah, tapi secara spesifik untuk konteks ini kita juga melakukan mudik ini ketika pas lebaran. Jadi ada khas gitu ya, ada khasnya di situ. Khasnya di situ ya, dan itu yang jadi menarik ya Bos ya. Menarik. Jadi benar-benar menarik banget ya obrolan kita hari ini tentang mudik ya. Jadi banyak wawasan yang lebih luas yang kita baru tahu sebenarnya. Gitu. Ternyata makna mudik itu bukan hanya sekedar penutup bulan puasa gitu Iya. Atau bagi-bagi uang. Bukan ajang bagi-bagi uang atau tadi flexing baju aja, tapi ternyata banyak makna-makna yang lebih dalam daripada itu ya. Tadi kayak ada pembangunan juga ya, pembangunan desa. Ekonomi, pembangunan sosial gitu ya, dari desa ke kota, transfer ekonomi dan lain-lain. Ternyata luar biasa banget nih hari ini. Jadi kangen sebenarnya, jadi kangen banget, jadi pengen cepat-cepat mudik ya. Tapi itu masih lama sih, masih lama, insya Allah lah. Tapi kalau pengalaman saya sih mau cerita di luar aspek akademik nih, pengalaman yang paling mengesankan nih dari Pak Dulkia sendiri soal mudik, pernah ada nggak sih? Oh ada lah. Bayangkan dari Bandung ke Majalengka itu bisa ditempuh dalam waktu 3 jam lah ya. Dulu kalau ada tol ya. Ya. Tapi saat itu lebih dari 12 jam. Nah, kan gitu ya. Dan saya masih bawa bayi. Bawa bayi sekali. Jadi bayangkan bayi di tengah perjalanan kemudian ini. Dan kerap kali ketika mudik ini banyak para pengendara itu justru tidak melakukan puasa kan gitu ya. Ada yang seperti itu karena panas, terik matahari, diam selama 12 kan jam. musafir Pak. Gitu. Kendaraan juga ya Pak ya. Ya itu ada ideologinya masing-masing lah soal itu. Itu bukan konteksnya kita menjawab aspek mudiknya gitu. Betul. Jadi 12 jam perjalanan ya. Kalau Bu Asya sendiri ada pengalaman itu nggak yang paling menarik soal mudik nih? Kalau mudik kebetulan saya tidak punya kampung halaman ya, jadi nggak tahu dong esensi mudik itu gimana. Saya mudik tapi ke kampung orang. Jadi kalau ada tante saya menikah sama orang mana gitu, orang Jawa, saya ikutan. Jadi kalau saya ikutan gitu. Jadi numpang mudik istilahnya. Jadi nggak ada kampung halaman, cuman kita pengen vibes-nya aja gitu loh. Nah ternyata betul juga ini membangun kesadaran kolektif. Jadi ternyata orang yang tidak pernah mudik merasa dia tidak punya kampung, akhirnya membangun sebuah kesadaran kolektif agar memiliki makna mudik itu sendiri seperti apa, dia merasakannya langsung. Dan ternyata yang paling penting itu adalah membangun sebuah empati. Ini empati ini penting ya. Yang perlu ada ya. Perlu ada. Jadi kalau mudik secara virtual itu hanya sekedar menyelesaikan persoalan kebutuhan psikologis, kangen-kangenan seperti itu. Betul. Kalau mudik secara fisik, dia mudik itu ada empatinya, social identity-nya juga kena gitu ya. Kemudian ada kohesi sosialnya, masyarakat komunal. Apalagi kita masyarakat komunal loh. Masyarakat komunal itu adalah sebuah masyarakat yang sudah terbangun nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai untuk saling empati, solidaritas dan seterusnya. Jadi saya pikir makna mudik itu sangat dalam sekali ketika kita urai dengan berbagai macam perspektif. Bisa ya jadi salah satu kajian penelitian ya, karena ini adalah satu fenomena yang terus terjadi setiap tahun, tapi sebenarnya kajian-kajian soal mudik itu bahkan masih sedikit ya. Ya memang secara historis juga sebetulnya kalau dulu itu kan mudik kan pernah yang saya katakan tadi dilakukan, tetapi belum menjadi fenomena sosial secara nasional, secara makro. Menjadi fenomena sosial secara makro itu ketika semua pihak ini juga ikut di dalamnya. Ikut andil ya. Nah, sehingga ada multiplier effect.
Jadi multiplier efeknya itu bukan hanya dari aspek spiritual, bukan hanya dari aspek sosial, tetapi lebih meluas lagi ke aspek misalnya ekonominya ada, aspek politiknya juga ada, Yes, betul. aspek kebijakan dan seterusnya. Jadi saya kira ini menjadi penting untuk bisa memperhatikan atau memahami mudik secara lebih dalam lagi dalam konteks akademik. Waduh, seru banget diskusi ini ya Bu Asya ya. Memang beneran daging banget kalau kita ngobrol sama ahlinya langsung nih. Kalau sama yang ahlinya di bidangnya Udah terjawab langsung ya, semua. terjawab ya Betul. semua ya. Bahkan dalam konteks hal yang paling sederhana soal tadi ya, soal ekonomi, soal spiritual itu udah dijawab semua ya. Jadi kayak saya rasa kita udah diskusi nih, udah di akhir diskusi nih ya. Kira-kira apa sih harapan dari Pak Dulkia itu sendiri terkait mudik di tahun-tahun ke depan? Apakah lebih lancar? Apakah memang atau gimana nih? Ya, kalau saya sih berharap bahwa mudik ini memiliki esensinya. Esensi yang tadi saya sebut, ada empatinya, Empati. kemudian membangun sebuah kesadaran bersama, ada kesadaran kolektifnya yang dibangun, bahwa kita berasal dari kampung, kembali kampung untuk membangun kampung. Kayak gitu ya. Tidak tercerabut dari akar budayanya, tidak tercerabut dari akar maknanya. Jadi saya kira ketika mudik itu pada posisinya, maka semua akan berjalan lancar. Pemerintah akan hadir, memberikan fasilitasi, dan akan menjamin keamanan, kenyamanan, ketertibannya. Masyarakat juga akan secara khidmat dan tertib untuk melakukan mudik, dan semuanya bisa bahagia dengan adanya mudik tersebut. Amin. 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 Ya. Mudah-mudahan di tahun ini yang punya keinginan untuk mudik bisa dilancarin ya. Yes, betul. Amin. Dilancarkan rezekinya, Amin. diberikan kesehatan ya. Pokoknya biar bisa kumpul ya Pak ya, kumpul terus bisa merasakan makna mudik itu sendiri. Makna mudik, esensi makna mudik yang tadi esensi mudik yang saya dapat. udah dibahas buat sobat podcast Visip nih, ada empati, ada kesadaran bersama, dan yang paling penting itu adalah esensi dari kampung membangun kampung. Itu sebenarnya esensi mudik utama. Jadi kita rasa seru banget nih Seru banget. diskusi kita saat ini di podcast episode yang ke-8 ya. Dan mudah-mudahan nih buat teman-teman yang mau mudik semoga lancar dan puasanya juga lancar ya. Jangan sampai Amin. gara-gara mudik terus buka nih. Amin. Biasanya Perlu apa nih? Energi ya. perlu energi ya. Siapin juga kesehatan. Apalagi saya yang suka nyupir sih, kadang suka macet tuh kan. Iya. Bawaannya Muter-muter Cilenyi doang. tapi kadang karena saya unik Pak, mudiknya dari Cileunyi ke Ujung Berung Pak. Jauh sekali ya Pak ya. Jauh banget. Tapi itu bisa panjang, bisa hampir 5 jam tuh Cileunyi. Waduh, kalau lagi ramai Cibiru. Saya nggak tahu kalau kayak gitu kena nggak makna mudiknya. Tetap kena Pak, karena kita esensi mudik yang saya dapatkan itu adalah macet dan sabar Pak. Oke, thank you banget buat Sobat Visip di edisi podcast Ramadan series ke-8 ini kita udah diskusi soal mudik, dan saya harap diskusi ini bermakna buat kalian dan punya manfaat, dan thank you banget buat Terima kasih. Sama-sama. Terima Terima kasih, kasih Pak Pak Pasko, Bu Asya. Thank you banget Bu Terima Asya kasih. buat insight-insight yang serunya, dan selamat Lebaran buat teman-teman yang jauh di sana, dan buat teman-teman mahasiswa-mahasiswa kita nih yang dari Bandung itu harus hati-hati, harus tertib, jangan ugal-ugalan ya jalan ya. Karena buat apa sih mudik tapi kalau hanya kembali nama. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.